Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ini ada testimoni dari Mukib bin Habib Lutfi bin Yahya yang diunggah oleh Nurmas Channel. Intinya, dalam sebuah pengembaraan mencari ilmu, bolehlah kita mendatangi guru siapa saja, tetapi juga harus secara proporsional kita menyikapinya, dan pada akhirnya ketika kita betul-betul mau menimba ilmu, sebaiknya kepada seorang yang memang capable, memiliki referensi keilmuan. Dalam konteks agama, lebih gampangnya kita kalau mau berguru kepada orang yang memang ahli kitab kuning, karena disitulah khasanah keilmuan keagamaan sudah terbukukan. Dan bukankah ada sebuah pepatah, kalau kita mau mengambil air, sebaiknya dari sumur, bukan dari comberan. Dan mari kita simak potongan-potongan apa yang Nurmas Channel sampaikan untuk menyingkat durasi. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dan kandungan yang dia sampaikan. Bagi orang yang pernah mengikuti pengajian Habib Lutfi dalam acara rutinan selapanan di tempat beliau, Pekalongan, seperti saya ketika masih rutin mengikuti pengajian beliau, bagi mereka yang hadir tentu mereka akan melihat bahwa Habib Lutfi itu tidak pernah membaca kitab sendiri. Dan ini tentu banyak disaksikan, dan saya sendiri yang hadir di situ memang melihatnya sendiri bahwa beliau memang tidak membaca kitab sendiri, tapi yang ada adalah kitab itu dibaca oleh seseorang, kemudian Habib Lutfi hanya tinggal memberikan keterangan tentang isi kitab yang sedang dibaca tersebut. Jadi memang selama saya masih mengikuti pengajian rutin beliau, tidak pernah saya melihat Habib Lutfi ini membaca sebuah kitab. Yang ada hanya menerangkan saja isi dalam kitab itu. Dan dari setiap keterangan yang disampaikan oleh beliau, Habib Lutfi, mengenai isi kitab yang dibacakan tersebut, yang saya tangkap dari penilaian saya pribadi, keterangan beliau tidak begitu spesifik dan detail ketika membahas persoalan tertentu, ya misalkan dalam bab kitab itu biasanya beliau tidak membahas secara detail dari isi kitab itu. Bahkan kadang seperti terkesan tidak nyambung dengan isi kitab yang dibaca, ya. Untuk masalah yang jadi bahasan ini tentu bisa dikatakan melenceng, ya. Bisa dikatakan tidak sesuai dengan isi yang ada bahasan dalam kitab. Dan ternyata kalau kita mau mengamati ceramah-ceramah Habib Lutfi di tempat-tempat lain pun, dimanapun berada, dan itu bisa Anda semua simak di berbagai channel YouTube yang menampilkan ceramah beliau itu, ya isinya memang kebanyakan hanya tentang itu aja. Waktu itu dalam hati saya sempat bertanya-tanya, kenapa Habib Lutfi dalam setiap pengajiannya kok tidak pernah baca kitab, dan hanya itu aja yang disampaikan oleh beliau. Terus ada lagi cerita dari seorang santri yang selama 12 tahun hidup bersama Habib Lutfi, ya. Ya mungkin sebagai, biasanya kalau santri itu hidup ya biasanya ngabdi sama beliau, biasanya itu disebut sebagai orang dalam lah, sebagai ngabdi. Nah, santri tersebut itu bercerita dia tidak pernah melihat Habib Lutfi itu ngaji baca kitab, ya, selama dia berada di situ, ya. Tapi yang dia lihat itu Habib Lutfi dalam kesehariannya itu ya hanya rotiban saja dan menerima para tamu-tamu yang datang untuk bersilaturahmi. Itu saja kegiatan beliau itu dalam setiap harinya. Tidak pernah santri ini melihat Habib Lutfi itu mengkasih sebuah kitab atau membaca sebuah kitab, ya. Tidak ada yang perlu dipersoalkan karena penilaian ini memang betul-betul berdasar fakta dan realita.
lebih kepada ingin memberitahu pada masyarakat yang selama ini menganggap Habib Lutfi sebagai seorang ulama, itu untuk mengajak masyarakat untuk merenung kembali, untuk mengecek kembali sudah benarkah penilaiannya masyarakat selama ini terhadap Habib Lutfi. Ini biar orang itu tidak kemudian menjadi fanatik buta dan sebagainya. Jadi orang itu selalu mengecek kebenaran setiap kata-kata yang disampaikan oleh seorang tokoh, oleh seorang ulama. Dan ini juga perlu dipahami bahwa maksud saya di sini saya sampaikan bahwa saya sama sekali tidak ada maksud untuk membela atau merendahkan siapapun. Saya hanya mengajak kepada masyarakat untuk menilai segala sesuatu itu dengan proporsional, wajar, dan objektif, tidak dengan berdasar kebencian dan fanatik buta. Para pemirsa yang berbahagia, yang perlu kita pahami bersama di sini adalah selain baginda Nabi, setiap orang pasti bisa saja melakukan kesalahan. Ini yang perlu kita pahami. Tidak peduli dia itu masih durian Nabi, sahabat Nabi, para tabiin, para ulama-ulama, itu bisa saja salah. Karena itulah cara kita bersikap kepada seseorang, kepada siapapun itu, apakah itu pada guru kita, ulama panutan kita, atau seseorang yang kita kagumi selama ini, kita tetap bersikap wajar dan proporsional, tidak berlebihan, sehingga ketika mereka yang selama ini menjadi figur panutan kita semua itu misal dikritik atau disalahkan oleh seseorang, maka yang seharusnya kita lakukan adalah tidak langsung menyalahkan balik orang yang menyalahkan itu, tapi kita cek dulu alasannya apa, kenapa kok sampai orang itu menyalahkan, mengkritik, ada apa sebenarnya, kan begitu seharusnya. Kalau setelah kita misalkan sudah mengecek kebenarannya, ternyata memang ada yang salah dari perilaku dari guru kita, ulama kita, tentu kita tidak bisa membenarkannya. Dan begitu pun sebaliknya, kalau memang benar, tentu kita tidak bisa menyalahkan dari para ulama-ulama kita, guru kita. Jadi apa yang kita lakukan itu kan kita harus mengecek dulu ketika ada orang yang mengkritik seperti yang dilakukan oleh Kiai Imad tentang masalah nasab ini. Jadi tujuan beliau itu untuk apa? Mengkritik nasab, apa berdasar kebencian atau berdasar apa? Jadi kita akan tahu. Nah, kalau kita sudah paham tujuan dari Kiai Imad seperti itu, kita akan lebih objektif menilai sesuatu. Jadi ketika ada seorang berkata, tidak langsung kita a priori, oh ini berarti intinya dia itu menghina. Jadi kita tidak menjadi manusia seperti itu, ya. Dan yang perlu dipahami lagi adalah ketika guru kita, ulama kita melakukan kesalahan, mereka tetap sebagai guru kita, ulama kita. Cuma jikalau ada perbuatan mereka yang salah, cukuplah yang salah itu yang tidak kita ikuti. Kan harusnya cuma gitu. Dan yang perlu dipahami juga adalah ketika ada orang yang menyalahkan atau menyebutkan kekurangan seorang ulama, seorang guru, itu tidak selalu bisa diartikan sebagai sebuah penghinaan ketika orang itu menyebut kekurangan seseorang. Tapi ini bisa saja hanya sebuah kritikan, dan tujuannya justru mungkin malah sangat mulia seperti yang dilakukan Kiai Imad ini, yaitu demi untuk menyadarkan masyarakat. Dan kalau misalkan seandainya tujuan orang yang menyebutkan kekurangan seseorang itu betul-betul, ya misalkan tujuannya Kiai Imad ini betul-betul untuk merendahkan dan menghina seseorang, itu sama sekali tidak akan mengurangi sedikit pun karisma dan kewibawaan orang yang dihina itu. Sama sekali tidak akan mengurangi jikalau memang orang yang dihinanya itu betul-betul orang jujur dan ikhlas. Maka pancaran sinar kejujuran dan keikhlasannya akan selalu tampak jelas di dalam hati nurani manusia, dan tidak akan bisa ditutupi oleh fitnah dan tuduhan apapun jikalau orang itu memang betul-betul tulus dan ikhlas. Jadi bagi yang masih menganggap ucapan Kiai Imad terhadap Habib Lutfi itu dianggap offset atau dianggap sudah kelewatan, ya sudah terlalu, tidak usah khawatir lah, karena cahaya kejujuran dan cahaya keikhlasan seseorang itu, walaupun orang itu dihina, difitnah, bagaimanapun cahaya itu tidak akan pernah
tertutupi, tidak akan pernah redup, akan selalu terlihat, akan selalu tampak jelas, terlihat jelas, dan tidak akan bisa disembunyikan. Itu sudah alami, itu sudah sunatullah, tidak akan bisa disembunyikan. Kalau memang tujuan orang itu memang betul-betul ikhlas, seperti tesnya Kiai Imad nanti, misalkan Anda masih berburuk sangka, waktulah yang akan menjawabnya. Bagaimana proses tesisnya Kiai Imad ini, yang kalau panjenengan semua melihat faktanya, tentu akan kita lihat bahwa ternyata semakin banyak orang, semakin banyak masyarakat yang paham dan yang mengakui tesisnya Kiai Imad. Karena apa ya? Karena memang hati nurani masyarakat itu tidak bisa dibohongi. Jadi sebenarnya kalau memang kita melihat ada yang menghina seorang ulama, misalkan merendahkan, jadi sikap kita itu sesimpel itu aja. Ketika kita melihat kesalahan seorang ulama, tidak perlu dihebohkan, dibesar-besarkan. Kalau kita bingung dalam hal ini, cukuplah yang kita lihat dari seseorang itu adalah apa yang dia katakan. Jangan melihat siapa yang mengatakan, sehingga kita akan menjadi orang yang tidak akan mudah ditipu oleh penampilan-penampilan, oleh casing-casing seseorang, hanya dengan mungkin orang yang pakai bersorban saja, berjubah, kita sudah seperti kerbau yang dicocok hidungnya, nurut aja, tidak ada kritikan, sehingga kita menjadi kehilangan sifat kritis kita. Dan kebiasaan-kebiasaan ini memang biasa terjadi di masyarakat kita, karena kita ini suka melihat sesuatu itu, melihat penampilan orangnya, bukan melihat apa isi yang disampaikannya, apa yang diucapkannya. Nah, inilah yang perlu kita jadikan perhatian. Jadi standar kita adalah dari apa yang diucapkannya itu. Ketika memang yang diucapkannya itu adalah sebuah kebaikan, kita ambil. Dan kalau memang ternyata kelakuannya itu memang ada yang salah, misalkan ada pengkaburan sejarah, ada pengkaburan makam-makam, dan itu ternyata memang dicek, bisa dibuktikan itu ada kekeliruan, dan memang itu ada sengaja, memang ada pengkaburan, maka kita harus berani menyalahkan, karena itu adalah tindakan yang salah. Karena saling mengingatkan sesama muslim itu memang sudah kewajiban kita sebagai umat manusia. Kadang kita lupa dengan dalil yang ini. Saling mengingatkan sesama muslim, ketika kita cinta ketika kita mengingatkan para habaib ini untuk berbuat yang lebih baik, malah dianggap sebagai benci, mencemooh. Ini kan sudah salah kaprah. Padahal tujuan orang yang mengingatkan itu tujuannya adalah untuk kebaikan bersama. Mengkritik para habaib, menganggap nasabnya ini diragukan dan sebagainya, itu bukan membenci durian Nabi ya. Sekali lagi, ini perlu kita sikapi dengan arif dan bijaksana ya. Kalau ada orang yang kelihatannya mengkritik para habaib, berkuar-kuar, itu tujuannya kita cek dulu apa sih sebenarnya maksud mereka. Apakah mereka betul-betul ingin nama baik, ingin uang dan sebagainya. Kan kita bisa lihat kehidupannya sehari-hari. Jadi kita tidak asal tuduh ya, begitu saja ya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami cintai, tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman yang menyatakan bahwa klan Ba'alawi, para kabaib, bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, merupakan sebuah pelajaran yang sangat berharga sekali dan membuka sebuah peradaban baru bagi kita semua untuk kembali lagi kepada di dalam proses belajar untuk berbasis literasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan, bukan sekedar literasi yang bersifat informatif yang belum tentu itu sebuah kebenaran. Apapun yang kita baca sebaiknya kita jadikan sebagai sebuah data, bukan sebagai sebuah doktrin, sehingga proses belajar akan terus berkesinambungan, bahkan tidak akan menjebak kita kepada sebuah perilaku-perilaku yang memiliki fanatisme buta
terhadap perorangan yang kita anggap guru. Kita tentunya harus menghormati kepada siapapun, terutama kepada guru yang membimbing kita, tetapi semuanya ada porsi, semuanya ada takaran untuk sekiranya para guru-guru yang kita anut itu bisa membimbing kita kepada sebuah perkembangan, bukan dijadikannya sebagai sebuah bawahan. Dalam konteks struktur sosial adanya mukibin dan adanya rasisme klan Ba'alawi yang menganggap dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW yang ternyata palsu, dan menuntut sebuah penghormatan, menuntut adanya kelas-kelas sosial yang menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Era itu sudah berakhir setelah Kiai Haji Imaduddin Utsman membongkar kepalsuan klaim para gabaib klan Ba'alawi. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.